Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah kepergian orang-orang dari aliansi dewa, Xiaoyan pun kemudian memimpin beberapa leluhur dunia Dewa Dara dan 200.000 pasukan elit Dewa Dara dan lebih dari 1 juta orang pasukan benua Daodi. Mereka semua sudah bersiap untuk menuju ke Kuil Leyang. Senior Xiao Wutian, apakah Anda akan ikut dengan kami sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Aku rasa tidak. Aku tidak akan meninggalkan benua Daodi. Jadi, tentang masalah balas dendam ini akan aku serahkan kepadamu sepenuhnya. Di Kuil Leyang, ada seseorang yang bernama Liang Sanqi. Kamu hanya perlu membawakan kepalanya saja kepadaku, ucap dari Xiao Wutian. Setelah itu, Xiaoyan pun lalu mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Wutian. Jadi, aku harus memenggal kepalanya saja. Apakah aku perlu menangkapnya hidup-hidup untuk Anda? Tanya dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu menangkapnya hidup-hidup. Aku juga tidak tahu apakah monster tua itu masih hidup atau sudah mati. Yang jelas kekuatannya tidaklah lemah. Jadi kamu harus berhati-hati, ucap dari Xiao Wutian kembali. Baiklah senior, kalau begitu aku akan pergi sekarang, jawab dari Xiaoyan. Setelah itu, semua orang pun segera memasuki kapal Interpid yang telah diperluas oleh Dingyue. Perjalanan ini akan memakan waktu sampai 1 tahun. Itulah alasan mengapa Xiaoyan tetap hanya menggunakan kapal ini saja sebagai kendaraannya ke sana. Karena jika yang lainnya naik ke kapal lain, perjalanan ini akan memakan waktu hingga 50 tahun. Kapal buatan Dingyue ini mungkin menjadi salah satu kapal tercepat yang ada di benua Senki. Pada saat yang sama, di aliansi dewa, dengan hilangnya Jin Tangwei, Jin Wuye lah yang mengendalikan kekuatan aliansi dewa sepenuhnya. Tetapi pada kenyataannya, dalam aliansi dewa ini ada banyak orang-orang yang menginginkan posisi Jin Wuye kali ini. Dan kabar mengenai kematian Sui Bin pun sudah terdengar di aliansi dewa. Bagaimana mungkin Sui Bin mati di dunia lab rendahan seperti itu? Ucap dari salah satu wakil pemimpin aliansi dewa. Wakil pemimpin, apakah kita perlu mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Bagaimanapun, salah satu yang mulia dari aliansi dewa telah mati kali ini. Tentu saja ini akan merusak reputasi aliansi dewa jika dibiarkan, ucap dari bawahannya. Ada beberapa wakil pemimpin di aliansi dewa selain Jin Wuye dan juga Cao Cao. Tetapi entah bagaimana wakil pemimpin ini bisa mengetahui kabar ini. Tidak hanya itu saja, dia bahkan mengetahui bahwa saat ini Jin Tangwei sedang mengalami luka yang sangat serius. Dan pemulihannya membutuhkan banyak waktu. Dan bahkan mungkin saja Jin Tangwei bisa mati. Iya, tetapi itu akan memakan waktu hingga 100 tahun untuk kita sampai ke sana. Ketika orang yang dikirim itu tiba di sana, aku rasa orang-orang yang telah membunuh Xiao Bin sudah pergi dari sana, ucap dari wakil pemimpin itu sambil menggelengkan kepalanya. Apakah ada kabar yang lain selain kematian Sui Bin? Tanya dari Bai Xingyu. Orang yang sedang berbicara dengan salah satu wakil pemimpin ini adalah seseorang yang mulia Papiliun kedua dari aliansi dewa yang bernama Bai Xingyu. Bai Xingyu, kali ini aliansi dewa sedang bergejolak dan tidak ada kabar yang lebih bagus dari ini, ucap dari wakil pemimpin itu. Wakil pemimpin aliansi dewa ini adalah seseorang lelaki tua yang selalu memakai tongkat dan suaranya sedikit serak. Di pavilion kedua masih relatif sepi, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah di sana untuk saat ini, ucap dari Bai Xingyu. Wakil pemimpin itu masih memegang kartu kehidupan Sui Bin yang telah rusak. Dan pada saat ini, kartu kehidupan itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya biru dan berubah menjadi tirai cahaya. Di tirai cahaya itu terlihat ada seseorang sosok. Tetapi mereka hanya bisa melihat setengah wajah dari sosok itu saja. Dari tirai cahaya tergambar adegan ketika Sui Bin mencoba kekuatan terakhirnya sebelum dia mati. Dan dia mengirimkan gambar adegan ini kepada aliansi dewa sebelum dia mati. Dan sosok yang
hanya terlihat setengah wajahnya itu adalah yang membunuh Suebin. Wakil pemimpin dan juga Bai Xiu sama-sama mengkerutkan keningnya untuk memperhatikan siapakah sosok itu. Mereka menatap tirai cahaya dengan sangat seksama. Mereka melihat bahwa sosok yang membunuh Suebin itu membawa sebuah gagang yang sangat besar di punggungnya. Tetapi, karena mereka hanya dapat melihat setengah wajahnya saja, mereka tampaknya tidak ingat siapakah sosok yang ada di dalam adegan itu. "Apakah kamu mengenali orang ini?" tanya dari wakil pemimpin itu kepada Bai Xingyu. "Aku sepertinya pernah melihatnya, tapi di mana ya? Namun sepertinya sudah sangat lama. Dan aku benar-benar tidak bisa mengingatnya," ucap dari Bai Xingyu. "Apakah kamu telah membunuhnya?" tanya dari wakil pemimpin itu. "Saat berada di turnamen 10.000 alam dunia, sebentar. Aku diperintahkan untuk membunuh reinkarnasi Supreme. Dan aku ingat bahwa reinkarnasi Supreme ini juga merupakan seseorang yang berjubah hitam dan membawa pedang yang sangat besar, persis seperti sosok ini," ucap dari Bai Xingyu. "Bukankah kematian reinkarnasi Supreme sudah terkonfirmasi?" tanya dari wakil pemimpin itu. "Ya, meskipun berita itu benar, mayatnya tidak ditemukan. Sosok orang ini benar-benar terlihat sama persis dengan reinkarnasi Supreme yang saat bertarung dengannya di Hongmen Star 10.000 tahun yang lalu," ucap dari Bai Xingyu. "Oh ya, jika reinkarnasi Supreme benar-benar mampu membunuh Suebin, artinya kekuatannya telah menembus Fighting God. Tetapi mengapa dia muncul di dunia alam bawah seperti benua Dodi? Terlebih lagi, setelah dia membunuh Suebin, dia menyuruh orang aliansi dewa lainnya untuk pergi. Mengapa dia tidak melakukan untuk membunuh mereka semua?" Ucap dari wakil pemimpin aliansi dewa itu. "Hanya ada satu kemungkinan saja. Dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, dia tidak takut apalagi pada aliansi dewa. Apakah Anda akan memberitahu wakil pemimpin Jin Wuye tentang masalah ini?" tanya dari Bai Xingyu. "Masalah ini masih belum pasti. Jika aku memberitahu Jin Wuye, dia pasti akan mengirim Jin Tai Long untuk membunuh orang itu. Aku tidak ingin membuatnya merasa diuntungkan oleh informasi yang sangat aku dapatkan kali ini," ucap dari wakil pemimpin itu. "Kalau begitu, lalu apakah pemimpin aliansi dewa juga masih hidup?" tanya dari Bai Xingyu. "Kekuatan pemimpin aliansi dewa telah mencapai level immortality. Bagaimanapun, dia tidak akan mati begitu mudah. Saat ini aliansi dewa sedang bergejolak. Dan lebih baik aku tidak ikut berpartisipasi di dalamnya dulu. Karena kekuatan immortality masihlah bukan tandinganku. Bagi pemimpin aliansi dewa, aku hanyalah sebagai semut saja," ucap dari wakil pemimpin itu. "Kalau begitu kita harus membunuh orang ini atau tidak?" tanya dari Bai Xingyu kembali. Wakil pemimpin itu lalu memandang ke arah Bai Xingyu dan menganggukkan kepalanya. "Sebisa mungkin aku akan mendukungmu dengan banyak pasukan untuk meninggalkan aliansi dewa. Tetapi kamu pasti akan menarik banyak perhatian orang-orang. Apakah kamu percaya diri bisa memenggal kepalanya atau membunuhnya?" tanya dari wakil pemimpin itu. "Jika dia hanyalah seseorang Fighting God, aku bisa membunuhnya," ucap dari Bai Xingyu. "Ya, kalau begitu lebih baik jangan bawa-bawa aku. Aku ingatkan bahwa kamu memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Jiangsu dari Pavilion ketiga. Kamu mungkin bisa mengajaknya," ucap dari wakil pemimpin itu. Bai Xingyu pun mendengar itu, dia lalu mengangguk. "Namun kamu harus berhati-hati dan jangan menceritakan hal ini kepada Jiangsu," ucap dari wakil pemimpin itu. Setelah mendengar itu, Bai Xingyu pun segera pergi ke benua Dodi untuk membunuh Xiaoyan. Dan pada saat ini, Xiaoyan masih belum mengetahui. Dalam 1 tahun perjalanannya, Xiaoyan akhirnya tiba di Kuileyang. Sampai saat ini Xiaoyan belum mengetahuinya, dan setelah 1 tahun di dalam perjalanannya, Xiaoyan akhirnya tiba di Kuileyang. Kapal Interpid yang sangat besar ini benar-benar menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang dari Kuileyang sudah bersiap-siap untuk menyerang kedatangan tamu yang tidak diundang ini. "Oh, momentumnya cukup bagus di sini ya. Orang-orang dari dunia Dewa Dara kalianlah yang menuju ke sini terlebih dahulu. Ingat, jangan mencoba untuk kabur ya. Siapapun yang berani kabur pasti akan mati," ucap dari Xiaoyan melihat itu. Kali ini leluhur dan pasukan elit dari dunia Dewa Dara hanya bisa mematuhi perintah dari Xiaoyan saja.
dan mereka langsung melayang di atas kuil layang. Mereka benar-benar telah memasuki tempat yang sangat panas ini. Sinar matahari dengan cepat mengalir ke semua orang. Di bawah sengatan dari 9 matahari yang ada di tempat ini, jika mereka tidak menggunakan sumber gas untuk melindungi diri mereka sendiri, mungkin tubuh mereka benar-benar akan terpanggang. Pada saat yang sama, orang-orang dari kuil layang juga melesat ke udara dengan sangat cepat. Mereka dipimpin oleh 2 pria dan seorang wanita. Mereka memimpin ratusan ribu orang untuk muncul di depan kapal Xiaoyan. Orang-orang dari dunia Dewa Dara ini, berani-beraninya kalian datang ke kuil layang, ucap dari salah satu pemimpin dari kuil layang. Mungkinkah kalian membawa sekelompok sampah untuk melawan kuil layang kali ini? Ucap dari pemimpin pria kulit dari kuil layang yang lainnya. Tetapi sebelum leluhur dunia Dewa Dara bisa menjelaskan kepada mereka, pemimpin wanita kuil layang lalu mengangkat lengannya dan mencabuk leluhur dunia Dewa Dara. Pak, 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 buar. Namun leluhur Dewa Dara itu pun segera melakukan serangan untuk menahan serangan wanita itu. Meskipun kulit pemimpin wanita kuil layang ini sangat gelap, wajahnya terlihat sangat cantik. Dan dengan matanya yang biru gelap, yang sangat khas. Namun dibandingkan dengan 2 pemimpin pria yang lainnya, wanita ini terlihat lebih kuat. Bahkan wanita ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan leluhur dunia Dewa Dara dan berinisiatif untuk langsung menyerangnya saja. Pergi dari sini atau mati, ucap dari wanita itu. Kuil layang, jika saat itu kita tidak bergabung untuk menyerang benua Dodi, kalian mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dunia menengah seperti ini. Entah apa tujuanku melanjutkan perjalanan ini. Sikapmu ini benar-benar menunjukkan kesombongan. Orang-orang yang tidak tahu membalas budi, ucap dari salah satu dari leluhur dunia Dewa Dara yang bernama Suepun. Suepun pun, apakah kamu tidak berpikir dulu sebelum kamu mengatakan itu? Kami semua sampai di dunia menengah ini karena kemampuan kami sendiri. Dan dunia Dewa Dara memang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kualifikasi berada di dunia tengah. Kami juga sebelumnya telah memiliki korban yang banyak dalam penyerangan benua Dodi sebelumnya. Jelas, kami telah berkontribusi paling banyak dalam penyerangan itu. Jadi, kuota tempat di dunia tengah ini secara alami bisa dimiliki oleh kami. Dunia Dewa Darahmu itu memang tidak selevel dengan kami, ucap dari salah satu pemimpin kuil layang yang bernama Dayi. Ekspresi beberapa leluhur dari dunia Dewa Dara pun benar-benar suram setelah mendengar ucapan itu. Ternyata kuil layang benar-benar telah memalingkan wajah mereka dan berniat untuk tidak mengenali dunia Dewa Dara lagi. Apalagi sekarang kekuatan kuil layang jauh melebihi dan lebih kuat dari dunia Dewa Dara. Hanya dengan 2 pria dan 1 wanita ini saja, kuil layang pasti bisa memporak-porandakan dunia Dewa Dara. Jadi kalian mau pergi atau tidak? Ucap dari wanita itu lagi. Beberapa leluhur dari dunia Dewa Dara segera menunjukkan rasa malunya. Mereka benar-benar bingung. Seakan-akan mereka terus maju dan mundur. Dan leluhur dunia Dewa Dara pun menjadi sangat panik. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Xing Yu Suan, jangan kasar seperti itu kepada mereka, ucap dari sebuah suara yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Pada saat ini ada sosok yang datang dari kejauhan. Setelah mendengar dan melihat orang itu, 3 pemimpin kuil layang itu pun langsung memberikan hormat. Hormat kami kepada Tuan Qi, ucap dari ketiga orang itu. Pria tua itu pun lalu mengangguk. Lalu matanya menatap dengan ramah kepada leluhur dunia Dewa Dara. Dan para leluhur dunia Dewa Dara juga mengenali sosok itu. Kemudian leluhur Dewa Dara pun juga memberikan hormat kepada sosok itu. Kalian semua terlihat agak aneh. Aku rasa dunia Dewa Dara tidak mempunyai kapal yang begitu besar dan canggih seperti itu. Apakah kalian datang dengan orang lain kali ini? Tanya dari pria tua itu. Beberapa leluhur dunia Dewa Dara hanya bisa terdiam dan tersenyum kecut saja setelah mendengar kata-kata itu. Apakah di kapal itu masih ada musuh yang ingin melawan kuil layang kali ini? Jika kalian ingin bertarung, maka bertarunglah, ucap dari pria tua itu. Kemudian, sosok Xiaoyan pun perlahan terbang keluar dari arah kapal. Kami memang ingin menyerang kalian, ucap dari Xiaoyan. Oh, sepertinya kalian semua berasal dari benua Dodi.
Apakah kalian ingin membalas dendam? Ucap dari lelaki tua itu. Mereka semua memanggil Anda Tuan Qi. Apakah nama Anda adalah Liang Sangqi? Teriak dari Xiaoyan. Dia tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu, tetapi malah balik bertanya. Oh, rupanya kamu tahu namaku. Sepertinya kamu datang untuk mencariku secara khusus ya, ucap dari orang tua itu yang ternyata bernama Liang Sangqi. Ya, senior Xiao Wutian memerintahkanku untuk membunuhmu dan membawa kepalamu ke hadapan senior Wutian, ucap dari saya. Xiao Wutian ya, dia adalah penjaga benua Dodi. Aku ingat beberapa petarung fighting god Kui Lei yang telah melukainya dengan parah. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Kalau begitu, sepertinya kita memang harus bertempur, ucap dari Liang Sangqi. Buar, momentum kekuatan Liang Sangqi pun tiba-tiba meledak, dan dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat tajam. Tatapan ini jelas sangat provokatif. Pertempuran ini benar-benar akan pecah. Tunggu sebentar, teman kecil. Apakah kamu berencana untuk mengalahkan kami semua sendirian? Aku tidak memiliki kebiasaan bertarung sendirian kali ini, ucap dari Liang Sangqi. Dia menantangkan tangannya, dan di belakangnya saat ini ada 1 juta sosok pasukan dan juga ada pemimpin Kui Lei yang seseorang wanita dan 2 lelaki itu di depan pasukan itu. Dan kekuatan ketiga orang ini juga telah mencapai fighting god. Namun, beberapa saat kemudian, orang-orang yang berada di kapal pun berhamburan keluar. Dan setelah itu Xiaoyan menoleh kepada orang-orang benua Dodi. Kalian semua tidak perlu ikut menyerang. Sebaiknya kalian menonton pertarunganku saja. Dan belajarlah dari pertempuran ini. Dan ingat, kalian semua harus menjaga benua Dodi di masa depan. Dan belajar dan menjadi lebih kuat lagi. Maka tidak akan ada lagi orang yang bisa menyerang benua Dodi di masa depan. Kalian semua harus bersiap dan bersikap optimis, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menatap orang-orang dari dunia Dewadara. Orang-orang dari benua Dodi tidak perlu ikut bertarung. Kali ini aku akan bertarung sendirian, dengan dibantu dengan kalian orang-orang dari dunia Dewadara. Jadi tolong beri mereka perlawanan yang sangat sengit. Dan jika kamu bisa selamat dari pertempuran ini, aku akan membebaskan kalian. Jadi kalian harus berjuang untuk hidup kalian sendiri, ucap dari Xiaoyan kepada pasukan dari dunia Dewadara yang berjumlah 200.000 pasukan. Dan mereka pun bersiap berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Jadi kalau mereka selamat dari pertempuran ini, maka Xiaoyan akan melepaskan mereka. Bagi Xiaoyan, Liang Sangqi bukanlah sebuah ancaman sama sekali. Tetapi untuk orang-orang dunia Dewadara, ini adalah pertempuran antara hidup dan mati mereka. Bagaimanapun, untuk menghadapi orang-orang dari dunia tengah, pasti tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa bertahan, apalagi menang. Kemudian setelah itu, Liang Sangqi dan kedua pemimpin pria Kui Lei yang berkepala botak dan 1 pemimpin wanita langsung melesat ke arah target. Dan keempat target ini adalah Xiaoyan. Adapun pasukan elit dunia Dewadara hanya menghadapi pasukan Kui Lei saja. Pertarungan ini sebenarnya terfokus kepada Xiaoyan saja, karena hanya pertarungan Xiaoyan sajalah yang menentukan siapakah yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertarungan ini. Saat ini, Xiaoyan masih berdiri dengan santai sambil memperhatikan keempat orang itu yang bergegas menuju ke arahnya. Sampai sekarang, Xiaoyan masih menyemburkan fluktuasi sumber daya gasnya. Tentu saja, hanya ada satu alasan mengapa dia tidak melakukan itu, karena lawan Xiaoyan ini benar-benar sangatlah lemah. Matilah kau, ucap dari pemimpin pria yang berkepala botak itu. Dan cambuk panjang di tangan pemimpin wanita itu juga sudah terbungkus dengan kekuatan yang sangat ganas dan melesat ke arah Xiaoyan. Sedangkan Liang Sangqi sudah menyiapkan 2 pedang pendek di tangannya. Dan energi sumber gasnya juga telah mengalir ke 2 pedang itu. Saat Liang Sangqi mengayunkan kedua pedang itu, ada cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Wuss! Serangan kombinasi itu sangatlah dan sudah semakin dekat. Tetapi Xiaoyan masih terlihat tidak mengelak serangan itu. Dia malah melihat adegan dari jutaan orang benua Dodi yang langsung berkeringat dingin. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Xiaoyan sama sekali tidak bergerak atau seolah acuh tak acuh melihat serangan itu. Buah, serangan dari keempat orang itu pun meledak di arah Xiaoyan. Tetapi ketika ledakan keras itu meletus,
Xiaoyan lalu mengangkat lengannya dan langsung menahan semua serangan itu dengan tangannya. Krep 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 krep. Xiaoyan menangkap cambuk wanita itu. Meskipun cambuk itu dipenuhi dengan duri beracun, tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Lalu ada api yang langsung keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Wus, buar, cambuk wanita itu pun langsung hangus terbakar. Sementara itu, dua pria berkepala botak yang ingin menyerang Xiaoyan dengan kekuatan fisik mereka, satu berada di sisi kanan dan satu berada di sisi kiri. Buat dededok 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 dededok. Xiaoyan segera mengarahkan tinjunya yang berisi petir kepada kedua orang itu. Buar, dalam sekejap tulang dan lengan kedua pria itu pun langsung hancur semuanya. Dan dua sosok itu pun melesat terpental ke belakang. Adapun cahaya dari pedang Liang Sanqi, Xiaoyan langsung mengulurkan telapak tangannya lagi. Dan nyala api pun muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dan kemudian terdengar suara ledakan. Buar. Nyala api itu langsung berubah menjadi pilar api. Cahaya pedang Lian Sanqi pun langsung menghilang. Dan pilar api milik Xiaoyan langsung meledak. Dan Liang Sanqi pun langsung terpental. Cepat atau lambat, pasti setengah dari tubuhnya terbakar oleh pilar api itu. Liang Sanqi terlihat kesakitan setelah sedikit tersambar oleh pilar api milik Xiaoyan. Baru kali ini dia menyerang seseorang, tetapi serangannya langsung dihancurkan dan bahkan dia sendirilah yang terluka. Tuan, tunggu dulu, aku ingin mendiskusikan sesuatu, ucap dari Liang Sanqi setelah mendengar itu. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Apa kalian Sanqi akan memohon belas kasihan Xiaoyan atau Xiaoyan langsung membunuhnya dan memenggal kepalanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan gue ucapin juga selamat bulan Ramadan atau selamat berpuasa dan semoga puasa kalian lancar-lancar aja ya. Amin. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.